but wait a minute while I make your mind. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Febrian Eko Saputra, SM, MSM, selaku dosen mata kuliah Statistika Ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisha Nuraini dengan NPM 22411016 dari kelas Manajemen 22A. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas ukuran penyebaran data kelompok. Berikut pengertian dan contoh data kelompok. Data berkelompok adalah data statistik yang disusun dalam kelas-kelas interval tertentu. Umumnya, data berkelompok ini juga ditanyakan mengenai mean atau yang disebut dengan rata-rata, terus ada median atau yang disebut dengan nilai tengah, dan modus, data yang paling sering muncul. Nah, definisi ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah data yang menunjukkan sejauh mana nilai data menyimpang dari nilai pusat atau metrik yang menunjukkan sejauh mana nilai data menyimpang dari nilai pusat. Untuk tujuan membandingkan beberapa kumpulan data, dengan menggunakan pengukuran data center saja tidak akan memberikan hasil yang baik, bahkan dapat memberikan hasil yang menyesatkan. Menurut Kustianto dan Badrudin tahun 1994 dengan halaman 94. Nah, ukuran data penyebaran ini pada dasarnya merupakan pelengkap dari ukuran sentralitas yang mendeskripsikan kumpulan data. Dengan demikian, dengan adanya ukuran penyebaran maka representasinya sekumpulan data akan lebih jelas dan akurat. Oke, next. Nah, penyebaran data kelompok. Jangkauan atau range jangkauan itu adalah beda antara angka data terbesar dan angka data terkecil. Menurut Kustianto dan Badrudin tahun 1994 dengan halaman 95. Nah, cara menghitungnya yaitu A. Jangkauan data berkelompok adalah jangkauan pada data berkelompok, yaitu selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Yang kedua adalah deviasi rata-rata. Apa sih dimaksud dengan deviasi rata-rata? Nah, rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan nilai rata-rata hitungan. Deviasi rata-rata ini melibatkan data observasi dalam perhitungannya. Menurut Kustianto dan Badrudin tahun 1994 dengan halaman 96. A. Deviasi rata-rata data berkelompok. Untuk data berkelompok ini, distribusi frekuensi. Deviasi rata-rata ini dapat dihitung dengan rumus. Kalian bisa lihat dari slide ini. Nah, saya akan membahas keterangannya. Untuk keterangan SR itu adalah simpangan rata-rata. XI itu adalah data ke I. X itu adalah rataan hitung, dan FI adalah frekuensi data ke I. Oke, next. Nah, berikut adalah hasil lanjutannya dari penyebaran data kelompok. Yang ketiga adalah varians, adalah rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap data-data hitungnya. Varians adalah alat ukur variabilitas serangkaian data yang dihitung dengan mencari rata-rata, selisih, atau beda kuadrat antara data observasi dengan pusat datanya. Menurut Kustianto dan Badrudin
tahun 1994 dengan halaman 104. Varians untuk data populasi disimbolkan dengan, bisa kalian lihat tuh simbolnya, dan juga untuk datanya sampel juga dengan simbol yang bisa kalian lihat juga dengan slide ini. Nah, untuk mencari rumus varians untuk data kelompok ini, kalian bisa melihat rumusnya pada slide ini. Dan saya akan membahas keterangannya. Nah, F ini adalah frekuensi setiap interval. MI adalah titik tengah interval ke I. X adalah mean dari data yang dikelompokkan. Oke, next. Keempat adalah standar deviasi. Ukuran variabilitas yang sering digunakan adalah simpangan baku atau standar deviasi. Nah, standar deviasi ini adalah akar dari varians untuk menentukan nilai standar deviasi. Caranya kalian bisa ngeliat itu rumusnya. Untuk rumus simpangan baku data berkelompok ini, untuk data berkelompok dapat dirumuskan sebagai berikut ya. Kalian bisa lihat di slide-nya. Dan selanjutnya adalah yang kelima, ukuran penyebaran relatif. Yang A adalah koefisien jangkauan rumus. Untuk menemukan koefisien range adalah KR sama dengan LA dikurang LB tutup kurung per LA ditambah LB dikali 100%. Yang ke B adalah koefisien deviasi rata-rata. Rumus untuk menentukan koefisien deviasi rata-rata adalah KMD sama dengan buka kurung MD per X tutup kurung dikali 100%. Dan untuk yang C adalah koefisien standar deviasi. Untuk rumusnya menentukan standar deviasi ini adalah KSD sama dengan buka kurung S per X tutup kurung dikali 100%. Oke, next. Yang keenam adalah teorema. Teorema Chebyshev. Bila suatu sebaran data hasil pengukuran maupun pengamatan memiliki nilai simpangan baku kecil, maka dapat diduga bahwa sebagian besar data berada di sekitar nilai tengahnya, dan jika nilai simpangan bakunya besar, maka pengamatan menyebar dan tidak berkumpul di sekitar nilai tengahnya. Nah, untuk rumusnya adalah sekurang-kurangnya tuh 1 dikurang 1K 2 bagian data terletak dalam simpangan baku dari nilai tengahnya. Misalnya nih, K sama dengan 2, maka sekurang-kurangnya 3, 4 data terletak dalam batasan 2 simpangan baku ini dari nilai tengahnya. Dengan selang, itu kalian bisa lihat juga tuh dari slide itu rumusnya. Dan apabila sampai, maka 3, 4 bagian terletak dalam selang dengan rumus tersebut. Yang ketujuh adalah ukuran penyebaran lainnya. Yang A, jangkauan antar kuartil. Ukuran ini dihitung dengan cara menentukan beda antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Nah, rumus dari jangkauan antara kuartil adalah Q3 dikurang Q1. Yang B adalah deviasi kuartil, yaitu simpangan kuartil. Juga dapat disebut dengan jangkauan semi interkuartil. Deviasi kuartil ini mengukur variabilitas data dengan menentukan rata-rata hitung interkuartilnya. Rumus dan deviasi kuartilnya. Dan untuk yang ke-8 adalah ukuran kecondongan. Ukuran kecondongan ini bisa disebut dengan sweetness dan merupakan tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Nah, sebuah distribusi ini yang tidak simetri akan memiliki rata-rata median dan modus yang tidak sama besarnya. Mean sama dengan median sama dengan modus. Sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya akan condong.
Menentukan kecondongan menggunakan rumus, bisa kalian lihat di slide ini untuk rumusnya, dan untuk keterangannya adalah nilai kecondongan itu SK, yang KU itu yaitu rata-rata, MO itu modus, MD itu median, seperti O gitu, itu adalah simpangan baku. Oke, next. Yang kesembilan adalah ukuran keruncingan atau yang disebut dengan kurtosis. Nah, adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Untuk rumusnya kalian bisa lihat di slide ini. Oke, next. Baik, terima kasih pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.